Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Falisa mengalami dehidrasi hingga dia tak sadarkan diri saat pemeriksaan dokter. Apa kita udah benar-benar selamat? Tanya Falisa saat sadar. Hal pertama yang dia lihat adalah langit-langit ruangan yang berwarna putih. Dinding rumah sakit dengan warna yang sama, lalu tangannya yang sedang diinfus juga Manggala, yang kini duduk di kursi samping tempat tidur pasien. Akhirnya kau sadar juga, kita sudah berada di sebuah kota kecil, tapi masih sangat jauh dari Jakarta, terang Manggala. Galah, tunggu dulu. Kenapa ruangan ini besar sekali? Gimana aku membayarnya? Seru Falisa cemas. Ah, benar juga. Gimana kita membayarnya ya? Ini kan ruang VVIP, sahut Manggala santai. Iya, pasti ruangan ini sangat mahal. Seharusnya aku tak perlu diperiksa dokter. Aku bisa sembuh sendiri. Aku nggak pegang uang, Galah, tutur Falisa panik. Wah, sama. Aku juga nggak bawa uang, sahut Manggala pura-pura ikutan panik. Gimana ini? Tenanglah. Kita cuci piring aja buat bayar rumah sakit, balas Manggala enteng. Galah, kita bukan di rumah makan, kita di rumah sakit, protes Falisa. Apa bedanya? Dokter kan makannya pakai piring, gak mungkin pakai daun pisang, jawab Manggala, masih santai lalu mengupaskan buah Falisa. Falisa sampai bengong sendiri melihat Manggala yang masih bisa menawarinya buah, dan Manggala juga mencicipi buah-buah lesat itu. Falisa sendiri mulai mengkalkulasi total biaya rumah sakit. Dia takut tak bisa membayar. Jangan cemas Lisa, kata dokternya, karena kasihan lihat muka kita yang memelas. Dan kebetulan nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut, maka kita berobat gratis, canda Manggala. Falisa melirik sebal pada Manggala. Pria di sampingnya ini menyebalkan tapi sekaligus menghibur. Belum lagi sangat melindungi dirinya selama di pulau. Masa sih gratis di ruang VVIP? Tapi makasih untuk semuanya ya Galah, ucap Falisa dari hati yang paling dalam. Manggala hanya tersenyum dan memberikan lagi buah jeruk untuk Falisa. Galah, apa kau tidak tinggal di Jakarta? Tanya Falisa sambil makan buah jeruk. Iya, rumah orang tuaku di Jakarta. Kalau kamu mau pulang kemana? Nanti aku antarkan. Mungkin ke rumah bibiku, lirik Falisa tertunduk dengan wajah ragu. Dia sudah tak yakin akan diterima di rumah bibinya, tapi dia tak punya tempat lain untuk tinggal. Falisa menghela nafasnya. Saat ini, dia juga tak punya pekerjaan. Lisa, tapi untuk sementara kita nggak bisa pulang dulu. Dokter bilang dari hasil pemeriksaan ada masalah di tulang kakimu. Mungkin karena kita jatuh dari atas ketinggian tempo hari. Jelas Manggala. Apa? Berapa lama? Tanya Falisa terkejut. Pantas saja selama di pulau kakinya sangat sakit, tapi dia mencoba menganggap biasa dan terus berusaha bertahan dan lari normal. Kata dokter beberapa minggu, tapi tak apa kita akan di sini sampai kau sembuh. Baiklah, angguk Falisa pasrah. 2 bulan berlalu, Ella bekerja tanpa kendala di perusahaan Arnaf. Setiap kali ada kesempatan, dia akan mendekati pria itu. Rumah Bibi Juli sekarang sudah lebih besar dan mewah karena Arnaf terus menambah uang untuk Bibi Juli dan Ella. Mereka kini hidup bergelimang harta, tak lagi pusing harus bekerja mencuci baju tetangga, hanya untuk kebutuhan hidup. Mereka bahkan sudah melupakan Falisa yang selalu bekerja keras, membantu memenuhi kebutuhan keluarga bibinya itu. Akhirnya hidup kita bisa semenyenangkan ini, Bu. Seandainya Lisa pergi dari rumah ini sejak dulu, pasti kita udah kaya dari dulu, sungut Ella yang duduk di sebuah sofa lembut. Kau benar sekali Ella, semenjak Lisa pergi, semua keberuntungan datang ke kita. Arnaf itu sangat baik, memberi kita banyak uang. Dasar Lisa tak tahu diuntung. Dia malah pergi meninggalkan Arnaf. Bisakah kalian diam? Apa kalian punya bukti kalau Lisa meninggalkan Arnaf? Sanggah Paman Wibowo yang khawatir pada Falisa. Di rumah itu ada Paman Wibowo dan adik Ella bernama Intan yang selalu melindungi Falisa. Meski mereka tetap kalah saat bertengkar dengan Bibi Juli dan Ella. Untuk apa diam? Arnaf sendiri cerita kalau Lisa pergi bersama pria lain, sembur Bibi Juli. Tapi Mbak Lisa baik, gak mungkin pergi dengan orang lain, sanggah Intan yang masih duduk di bangku SMA. Diam kamu Intan, kamu tahu apa?
Maksudmu Arnaf yang jahat itu? Kalau dia jahat, gak mungkin dia mau nerima aku kerja sampai membangunkan rumah ini dan kita punya banyak uang. Cecar Ella melotot pada adiknya. Ayah, lirih Intan memilih menggeser tempat duduknya ke samping ayahnya yang sudah menua dan tak kuat bekerja lagi. Ella, jangan bicara keras dengan adikmu. Kita baru mengenal Arnaf dan Valisa sudah bersama kita sejak kecil. Tentu saja Arnaf yang harus dicurigai. Aku mengenal Lisa karena aku yang mengasuhnya. Lisa bukan gadis seperti yang dituduhkan Arnaf. Tegas Paman Wibowo masih membela Valisa. Bibi Juli menatap sebal pada suaminya. Kau bukan gak kuat untuk berdiri seharian hanya di kursi roda. Kerjamu hanya jadi bebanku. Sekarang saat ada orang yang membantu kita, kau malah menyalahkannya. Benar Bu, kita lupakan saja Valisa. Anggap dia gak pernah ada di keluarga kita, usul Ella. Iya, kita nikmati saja harta ini. Biarkan Valisa di luar sana. Dia udah bahagia dengan pria lain. Decit Bibi Juli kembali tersenyum melihat perhiasan emas besar di tangannya. Kalian benar-benar lupa cuma karena uang. Aku akan datangi Arnaf. Bila perlu aku akan lapor polisi supaya mencari Valisa. Putus Paman Wibowo semakin mencemaskan Valisa. Gak boleh, protes Ella sampai berdiri dari duduknya. Apa yang ada di pikiranmu, hah? Arnaf itu orang kaya. Gimana kalau dia melaporkan kita balik? Atau mengambil semua harta yang dia berikan ini? Aku nggak mau. Aku lebih memilih harta dari Valisa, tegas Bibi Juli penuh emosi. Ella dengan cepat menutup pintu depan, menguncinya lalu mengalungkan kunci itu di lehernya. Hingga tak ada satu orang pun bisa keluar dari sana. Mulai sekarang, ayah nggak boleh keluar lagi dari rumah ini. Sekarang masuk ke kamar. Kamu Intan, tetap di rumah. Sekolahmu lagi libur kan? Tekan Ella sambil berdecak pinggang. Kenapa? Aku juga nggak boleh keluar, Kak. Emangnya kau siapa? Amuk Intan tak terima. Aku dan ibu yang menghasilkan uang di rumah ini. Kau dan ayah harus menurut kalau masih mau makan, hardik Ella. Intan sudah tak bisa lagi menjawab. Dulu saat Valisa yang bekerja memenuhi kebutuhan mereka pun sudah tak dianggap. Apalagi saat ini Valisa tak tahu di mana rimbanya. Kalian sudah tak punya hati, geram ayahnya. Namun sayang, Paman Wibowo sudah tak punya tenaga untuk melawan. Ayah, ayo kita ke kamar saja, ucap Intan mengalah dan mendorong kursi roda ayahnya ke kamar. Esoknya di kantor, Ella terlihat menunggu kedatangan Arnaf, tapi pimpinan perusahaan itu terlihat belum juga datang. Ada apa Ella? Tanya sekretaris Wira yang datang duluan. Saya mau bertemu Pak Arnaf, ada yang ingin saya sampaikan. Katakan saja pada aku biar nanti aku sampaikan. Ella berpikir sebentar, namun sejauh ini dia merasa sekretaris Wira sangat baik. Ella akhirnya menceritakan tentang ayahnya yang ingin melapor polisi atas hilangnya Valisa. Kami sudah mencegahnya Pak Wira, tenanglah semua aman. Tapi kupikir mungkin kalau aku dan Pak Arnaf menikah, ayahku akan berhenti mencari Valisa. Apalagi Lisa udah pergi dengan pria lain bukan? Aku akan katakan pada Tuan Muda, terima kasih informasinya. Angguk sekretaris Wira memilih pergi dari sana. Ella hanya menyunggingkan senyum, berharap rencananya akan berhasil dan dia bisa hidup bergelimang harta Arnaf. Saat Arnaf datang, dia langsung masuk ke ruangan CEO. Sekretaris Wira juga ikut masuk dan menceritakan tentang Pak Wibowo. Menyusahkan saja, sungut Arnaf menggebrak mejanya. Tenang Tuan Muda, aku rasa ucapan Ella masuk akal. Pria tua itu tak akan berani macam-macam lagi kalau Anda menikahi putri kandungnya. Arnaf terlihat gamang. Dia tak langsung menjawab usulan sekretaris Wira. Apa nggak ada jalan lain? Tanya Arnaf. Hanya itu cara teraman tanpa tersentuh hukum, jawab sekretaris Wira. Baiklah, siapkan pernikahan. Putus Arnaf menghela nafasnya yang terasa berat. Baik Tuan. Di sisi lain, di hari yang sama, Valisa dan Manggala akhirnya berangkat juga kembali ke Jakarta. Apa kau yakin ingin kembali ke rumah bibimu? Tanya Manggala saat mereka duduk di kursi pesawat. Entah kenapa, Manggala selalu menangkap keraguan dari wajah Valisa setiap kali gadis itu menceritakan rumah bibinya. Tapi saat ditanya, Valisa memilih bungkam. Dia tak mau dikasihani dan menceritakan buruknya perlakuan sang bibi. Manggala sudah sangat baik padanya. Iya,
Aku akan pulang ke rumah bibiku, angguk Valisa meyakinkan. Detik berikutnya dia hanya memandang awan dari kaca jendela pesawat terbang, merasakan gelisah yang Valisa tak tahu karena apa. Tenda besar di halaman rumah Bibi Julie sudah terpasang lengkap dengan dekorasinya. Semua keinginan Ella terpaksa dipenuhi oleh Arnaf. Bahkan Ella meminta pernikahan resmi, tak seperti saat dia bersama Valisa dulu. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi keluarga Bibi Julie. Putrinya Ella akan menikah dengan Arnaf, pria kaya raya. Ella sudah terlihat cantik dengan gaun pengantin putihnya. Senyum Ella semakin merekah saat satu mobil mewah tiba di depan tenda pernikahan. Ayahnya hanya bisa pasrah. Meski jauh di lubuk hatinya dia merasa kasihan pada nasib Valisa yang tak tahu ada di mana sekarang. Lihat, calon mantuku yang kaya sudah datang. Kau jangan macam-macam. Tunjukkan wajah bahagiamu. Jangan ingat Valisa lagi, bisik Bibi Julie di telinga suaminya. Sementara itu di bandara, pesawat pribadi Leonardo baru saja tiba. Valisa semakin heran saat sebuah mobil dengan pengawalan menjemput dirinya dan Manggala. Galah, apa kau putra seseorang yang sangat penting? Kenapa banyak sekali yang menjaga kita? Tanya Valisa polos, sambil mengernyit heran dan melihat mobil bodyguard belakang. Manggala hanya terkekeh. Mereka semua temanku dari kecil. Kita bestie, makanya mereka menjemputku. Valisa ragu dengan ucapan Manggala. Pria itu terlihat berbeda dari mata Valisa. Mulai dari saat dijemput di pulau, di rumah sakit dan sekarang di bandara. Namun Manggala selalu meyakinkannya kalau dia pria sederhana. Mobil terus melaju hingga tiba di kafe tempat dulu Valisa pernah bekerja. Sayangnya kafe itu sedang tutup hari ini. Kita sampai, Lisa. Rumahmu yang mana? Tanya Manggala yang pandangannya mengedar ke sekitar. Bukan di sini tapi masuk ke lorong itu. Tunjuk Valisa pada sebuah lorong yang ada di seberang jalan. Oh, kalau begitu jalan lagi, Pak. Aku akan antar kau pulang sampai rumah, putus Manggala. Gak usah, Galah. Pak, berhenti di sini saja. Kenapa? Biar aku jalan saja, Galah. Gak jauh kok. Makasih ya udah mau antar sampai sini. Apa kau yakin, Lisa? Aku bisa bantu menjelaskan ke keluargamu kalau kau emang ditinggalkan di pulau itu, tutur Manggala. Aku bisa jelasin sendiri, Galah. Gak usah khawatir ya. Kau juga pasti udah sangat rindu dengan keluargamu, sahut Valisa meyakinkan. Baiklah, aku gak memaksa. Ini kartu namaku. Hubungi aku kalau kau merasa butuh sesuatu. Misalnya butuh penerjemah bahasa kucing, canda Manggala. Valisa sampai tersenyum lebar karena ucapan Manggala. Dia akhirnya menyimpan kartu nama itu di saku baju dan keluar dari mobil itu, melambaikan tangan saat mobil yang membawa Manggala pergi menjauh. Suara lantunan musik terdengar semakin dekat saat Valisa sudah memasuki lorong rumah bibinya. Tapi Valisa mengernyit bingung. Entah yang mana rumah bibinya. Tak ada lagi rumah sederhana di sudut lorong itu. Maaf Bu, rumah Bibi Julie apa masih di sini? Tanya Valisa pada tetangganya yang baru pulang dari pesta hajatan. Loh Lisa, kok baru datang? Tuh, yang ada tenda kan rumah bibimu. Ella nikah hari ini dengan pria kaya raya. Terang tetangganya itu lengkap. Oh, makasih ya Bu, angguk Valisa. Valisa cukup kaget saat tahu rumah bagus yang ada di depan matanya sekarang adalah rumah bibinya. Namun saat Valisa melangkah ke tenda pernikahan, dia lebih kaget lagi. Ella justru menikah dengan Arnaf, laki-laki yang mengaku mencintainya sepenuh hati. Valisa hanya tertegun di tempatnya berdiri. Kakinya seperti tak bisa lagi menapak bumi. Wajah bahagia para tetangganya menyelami sepasang pengantin baru itu di pelaminan. Valisa sadar tak ada yang tahu pernikahannya kemarin. Air mata Valisa akhirnya menetes juga. Dia sudah keheranan dengan perubahan sikap Arnaf selama di pulau. Dia pulang dan ingin semuanya dibicarakan baik-baik, namun ternyata semua memang tak baik-baik saja. Valisa sadar ucapan Arnaf di malam pertama saat di pulau tak berpenghuni sudah jadi pemutus hubungan mereka. Arnaf sudah mengucapkan bahkan sampai 3 kali. Ya, Valisa sadar Arnaf bukan lagi untuknya. Dia ingin tahu ada apa sebenarnya supaya hatinya bisa ikhlas melepaskan Arnaf. Dari pelaminan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat Valisa berdiri, Arnaf bisa melihat ada Valisa di sana. Pria itu menatap tajam ke arah Valisa, seolah melihat musuh yang paling dia benci. Sementara Ella juga melihat Valisa. Gadis itu justru menyunggingkan senyum penuh kemenangan.
seolah bangga dengan dirinya yang berhasil merebut barang berharga milik Falisa. "Bu, lihat," bisik Ella pada ibunya yang berdiri di sampingnya. Bibi Julie terlihat melotot pada Falisa yang di ujung tenda. Mumpung sudah banyak tamu undangan yang sudah pulang, Bibi Julie segera turun dari panggung lalu melangkah lebar ke arah Falisa. Mau apa kau kesini?" "Dasar perempuan gak tahu diuntung," geram Bibi Julie melotot dengan wajah emosional. "Kenapa mereka menikah, Bi? Kenapa kalian tega?" tanya Falisa dengan suara tercekat. Dia berusaha menghapus air mata yang jatuh di pipi, tapi air mata itu masih saja membandel dan terus mengalir. "Memangnya kenapa? Kau udah mengkhianati Arnaf selama ini. Ya udah sana, pergi sama laki-laki pilihanmu," cibir bibinya. "Fitnah, aku gak pernah mengkhianati Arnaf," tekan Falisa membela diri. "Mbak Lisa," panggil Intan yang mendorong kursi roda Paman Wibowo ke arah Falisa. Melihat situasi yang tak menguntungkan dan orang-orang bisa curiga, Bibi Julie menarik tangan Falisa keluar dari tenda. Tapi Falisa sekuat tenaga tak mau ikut bibinya. Kesal dengan penolakan Falisa, kini bibinya menarik saku baju Falisa lebih kuat supaya mau ikut. "Julie, mau dibawa kemana Lisa?" seru Paman Wibowo dari kursi rodanya. "Diam, nanti kita dilihat orang, malu tahu enggak?" tekan Bibi Julie melotot pada Paman Wibowo dan Intan. Paman Wibowo dan Intan tak bisa berkutik saat Sekretaris Wira turun tangan menahan mereka supaya tak menolong Falisa. "Paman," jerit Falisa saat dia terus ditarik Bibi Julie pergi. Paman Wibowo dan Intan hanya bisa melihat penuh iba pada Falisa yang terus ditarik oleh Bibi Julie pergi dari sana. Dibantu seorang pria yang merupakan bawahan dari Arnaf, Falisa tak kuat untuk bertahan. Tiba di tempat sepi, Falisa sampai hampir terjatuh ke sebuah selokan. Saku bajunya sampai sobek, tapi Falisa tak menyadarinya. Dia terisak menatap Bibi Julie yang berdiri di hadapannya, sementara dia tersungkur di jalan. "Pergi kau dari sini, jangan pernah kembali ke rumahku. Kau hanya membawa ketidakberuntungan pada keluargaku. Lihat kan, saat kau pergi kami jadi bahagia," tekan Bibi Julie dengan wajah sinisnya. "Pergilah, kalau tidak Tuan Arnaf akan marah," hardik pria yang bersama bibinya. Falisa tak bisa lagi membela diri. Dia merasa menjawab pun percuma. Dia memilih pergi daripada berada di tempat yang hanya membuatnya tak bahagia. Falisa juga membayangkan pulau tak berpenghuni lagi. Dia takut Arnaf kembali membawanya ke tempat uji nyali itu. Falisa berlari cepat, takut dikejar oleh orang-orang Arnaf. Falisa naik sebuah angkutan umum yang entah akan membawanya kemana. Cukup jauh Falisa pergi, di pemberhentian terakhir dia turun. Tak tahu harus kemana, Falisa terus berjalan. Hingga suara azan di masjid terdengar. Falisa melangkah ke sana. Dia ikut sholat berjamaah lalu menangis terisak dalam doanya. Setelah sholat dan menceritakan segala kesusahan, hati Falisa terasa lebih tenang dan lega. Falisa kemudian duduk di teras masjid. Dia teringat kartu nama dari Manggala. Sayangnya kartu nama itu tak ada. Astagfirullah, pasti karena saku bajuku sobek. Jatuh di mana kartu nama itu? Lirih Falisa lemas. Padahal Manggala jadi harapan terakhirnya. Kini Falisa tak tahu lagi harus kemana. Dia memilih tinggal dulu di dalam masjid. Sementara itu di tempat lain, Arnaf dan Ella sudah berada di hotel. Kamar hotel itu sudah dihias dengan sangat indah untuk pengantin baru. Ella berada di kamar mandi. Dia sedang bersiap-siap memakai baju dinas malam dan wewangian yang begitu harum. "Aku udah sangat cantik. Pasti Arnaf akan langsung menyukaiku. Malam ini tak akan terlupakan untukmu," ucap Ella sendiri sambil menatap kaca, mengagumi kecantikan dirinya sendiri. Sementara di kamar, Arnaf terlihat sangat emosional. Dia sedang menelpon anak buahnya. "Dasar nggak berguna. Seharusnya tadi di pernikahan nggak kalian lepaskan wanita itu. Bawa dia kembali ke Pulau Kosong," hardik Arnaf di telepon. "Maafkan kami Tuan Arnaf, kami sedang mencarinya saat ini," sahut suara di seberang telepon. Terdengar ketakutan. "Aku nggak mau tahu. Kalian harus berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke Pulau Kosong. Pastikan kali ini wanita itu tak bisa lagi kembali ke Jakarta," tekan Arnaf emosional. "Baik Tuan Arnaf." Arnaf akhirnya menutup panggilan telepon, tapi pikirannya tetap saja resah. Dia takut Falisa melakukan sesuatu yang membuat nama baiknya hancur.
Arnaf mondar-mandir di kamar pengantin yang indah itu. Dia bahkan tak ingin kalau malam ini adalah malam pengantin dirinya dan Ella. Arnaf akhirnya memilih keluar dari kamar, lalu dengan mobilnya dia berusaha mencari Valisa. "Arnaf, sayang, kau di mana?" tanya Ella yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pandangan mata Ella mengedar ke segala sudut kamar, tapi tak menemukan suaminya. Ella akhirnya menelpon Arnaf, tapi teleponnya justru dimatikan. "Hah, kok nggak diangkat sih? Dia kemana? Sampai lupa malam penting ini," geram Ella menghentakkan kakinya ke lantai. Malam semakin larut dan akhirnya Ella hanya tidur sendirian di atas tempat tidur yang bertabur kelopak bunga mawar. Valisa sudah terbangun saat pintu masjid dibuka waktu menjelang subuh. Valisa segera beranjak dan memilih membersihkan diri di kamar mandi masjid. Selepas ikut berjamaah sholat subuh, Valisa memilih membuka Al-Quran dan membacanya. Dia membuka asal halaman Al-Quran dan terbukalah halaman surah Al-Insyirah. Mata Valisa tertegun saat membaca ayat kelima dan 6. Isak tangisnya kembali pecah. Janji Allah untuk hambanya, Valisa meyakini itu. "Ya Rob, hamba percaya pada Engkau. Akan ada kemudahan setelah kesulitan bertubi-tubi ini," lirik Valisa dengan suara tercekat. Dia peluk erat mushaf Al-Quran itu sambil menangis terseduh. Tak ada pertolongannya kecuali Allah. Ayah ibunya sudah tiada, rumah orang tuanya juga sudah dijual bibinya dulu saat Ella ingin kuliah. Tak ada tempat Valisa pulang saat ini. Paginya suara perut Valisa yang lapar mulai terdengar. Dari semalam dia memang belum makan. Valisa melangkah pergi dan melihat beberapa warung makan sederhana sedang melayani pembeli. Sayangnya dia tak punya uang untuk sekedar membeli nasi tanpa lauk. Valisa menunggu agak lama sampai pembeli di warung itu sepi. "Bu, ada kerjaan gak ya? Cuci piring atau apapun boleh. Saya sangat lapar," ucap Valisa menghampiri pemilik warung. Penjual makanan itu menatap wajah pucat milik Valisa. Dia jadi jatuh kasihan. "Neng lapar? Ya udah duduk aja, ntar ibu siapin nasi uduk," ucap penjual itu menunjuk kursi kayu di warungnya. "Iya, makasih Bu," ucap Valisa sangat senang. Valisa makan dengan lahap dan tak bersisa. Pemilik warung itu bahkan menyodorkan beberapa potong pisang goreng untuk tambahan. Itu pun habis dimakan Valisa. "Bu, di mana tempat cuci piringnya?" tanya Valisa setelah selesai makan. "Nggak usah Neng, cuma makan gitu aja kok. Ibu ikhlas bantu Neng," jawab si penjual. "Nggak apa-apa Bu, saya udah janji mau bantu ibu hari ini," ucap Valisa meyakinkan. "Ya udah, tempat nyucinya ada di belakang warung," terang si penjual. Valisa akhirnya membawa satu baskom piring kotor yang belum sempat dicuci pagi ini. Valisa keluar dari pintu belakang dan meletakkan di meja semen tempat cucian. Pandangan mata Valisa mengedar. Rupanya halaman belakang warung itu ada tanah lapang yang biasa digunakan untuk main bola. Cari terus wanita yang bernama Valisa itu. Dia pasti masih di Jakarta. Cepatlah sebelum Tuan Arnaf murka dengan kita, tegas seorang pria bertubuh besar dengan wajah sangar. Jantung Valisa berdegup kencang mendengar hal itu. Dia segera sembunyi di balik pintu belakang warung makan. Tubuhnya sampai bergetar melihat banyak orang mencarinya. Jantung Valisa berdegup sangat kencang saat langkah kaki para pria itu melangkah mendekati pintu warung belakang. Wajah Valisa sudah pias dengan keringat memenuhi keningnya. Tangan Valisa gemetar. Suara dari depan warung makan terdengar. "Bu, apa lihat seorang gadis berhijab dengan baju kotak biru namanya Valisa?" tanya pria di depan. "Wah, gak kenal sama yang namanya Valisa Mas," jawab ibu warung. Air mata Valisa tak terbendung. Dia menangis dalam diam. Bahkan dalam bayangan pun dia tak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Siapa sangka dia akan menikah dengan laki-laki yang hanya ingin membuat hidupnya menderita. Pikiran Valisa melayang ke pulau kosong tak berpenghuni. Valisa tak sanggup jika sampai tertangkap dan dibawa ke sana lagi. Tak ada Manggala yang akan melindunginya kali ini. Di hutan saat mencari buah, tak ada ikan bakar lesat buatan Manggala hasil menjaring ikan hanya dengan bermodal tumpukan batu di aliran air yang deras dan banyak ikan. Kaki Valisa sudah gemetar saat mendengar suara-suara obrolan di luar dinding warung. Ingin lari ke arah depan, tapi ada beberapa pria yang mencarinya di sana. Andai dia nekat lari dari belakang pun, pasti jadi dia tertangkap. Larinya tak bisa cepat kali ini. Valisa merasa terkepung. Doa sunnun akhirnya Valisa langitkan.
Doa kala kesusahan luar biasa. Falisa baca dalam keadaan pasrah, sepasrah-pasrahnya dengan perlindungan Allah yang Maha Kuat dan Maha Pelindung. Air matanya terus merembes ke pipi hingga hijabnya ikut basah. Saat menyeka air mata, suara ponsel dari salah satu pria di luar dinding warung terdengar. Telinga Falisa masih bisa mendengarnya. "Maaf bos, kami belum menemukan wanita itu," ucap pria di luar. "Apa kerja kalian, hah? Cari satu wanita aja nggak becus. Aku nggak mau tahu. Temukan wanita itu, bawa dia kembali ke pulau kosong. Pastikan kali ini dia tak bisa keluar dari pulau itu." Tegas suara Arnaf terdengar dari ponsel yang dibesarkan suaranya. Baik Tuan Arnaf, kami akan mencari Falisa sampai dapat. Aku hanya ingin mendengar kabar keberhasilan kali ini. Apa kalian mengerti?" teriak Arnaf. "Iya Tuan Arnaf," sahut beberapa pria itu. Suara ponsel akhirnya berhenti. Tak terdengar lagi suara Arnaf yang marah pada pria itu. Sementara Falisa masih gemetaran, tapi doanya tak putus juga. "Udah, kita pergi dari sini. Kayaknya wanita itu nggak ada di tempat ini." "Siap bos." Tak sampai 1 menit, orang-orang itu pergi dari sana hingga tak terdengar lagi langkah kaki di luar dinding kayu warung makan. Tubuh Falisa sampai merosot ke lantai. Bibirnya berkali-kali mengucapkan rasa syukur bisa lepas dari para pria itu. "Neng, siapa pria-pria tadi? Ibu sebenarnya tadi takut. Wajahnya pada seram. Kamu ada masalah sama orang?" "Maaf ya Bu, saya pergi dulu. Sebentar saya cuci dulu piringnya," ucap Falisa yang tubuhnya masih gemetar. "Gak usah Neng, pergi aja. Takutnya orang-orang tadi datang lagi ke sini," cegah ibu pemilik warung. "Kalau gitu saya pergi dulu ya Bu. Maaf udah merepotkan," ucap Falisa tak enak hati. Falisa kembali melangkah pergi. Dia bahkan tak tahu akan kemana. Sepanjang jalan Falisa menghindari tempat yang ramai. Tempat singgahnya hanya masjid. Falisa hanya bisa menelan salivanya saat melihat gerobak makanan yang lewat dari halaman masjid. Sore akhirnya menjelang. Perut Falisa sudah sangat keroncongan. Setelah melewati jam makan siang, dia juga sangat haus. Untung saja marbot masjid melihatnya. Dia diberi makan dan minum. Hingga pagi pun menjelang, Falisa memandang cincin yang diberikan oleh Arnaf. Tadinya dia ingin mempertahankan cincin itu, tapi sikap Arnaf dan perutnya yang harus diberi makan setiap hari. Akhirnya Falisa nekat melangkah ke toko perhiasan. "Koh, saya mau jual cincin ini." "Oh boleh, sini saya lihat dulu ya," ucap pemilik toko perhiasan. Gadis itu hanya mengangguk dan memperhatikan pemilik toko memeriksa perhiasannya. "Maaf Mbak, tapi ini bukan perhiasan berharga. Ini hanya cincin biasa yang suka dijual di emperan sekolah atau pinggir jalan," ungkap pemilik toko, mengembalikan cincin ke tangan Falisa. Falisa lemas seketika, padahal hanya cincin itu harapannya untuk bertahan hidup. "Cincin biasa kok," lirih Falisa dengan suara bergetar, sambil menahan air mata yang mulai berkaca-kaca. "Iya, coba lihat ini, cincinnya sudah mulai mengelupas," ucap pemilik toko, menunjukkan sisi dalam dari cincin itu. Falisa terdiam, tak bisa lagi beralasan. Kini dia yakin kalau cincin itu memang bukan perhiasan berharga. "Maaf ya kok," lirih Falisa, masih dengan suara bergetar, lalu mengambil cincin itu. "Iya, nggak apa-apa," angguk pemilik toko kasihan melihat Falisa yang pergi dari tokonya. Falisa berjalan cepat, tak tentu arah. Dadanya terasa sesak oleh rasa sakit yang tak tertahankan. 1000 pertanyaan kembali dilontarkan oleh hatinya. Apa salahku Arnaf? Kenapa harus aku yang mengalami ini? Apa aku tak berhak bahagia? Apa aku tak pantas dicintai? Apa aku tak berharga? Pertanyaan yang tak bisa Falisa jawab sampai di tempat sepi yang tak ada orang. Tangis Falisa pecah. Punggungnya sampai bergetar hebat. Isak tangisnya kini bercampur zikir dan doa minta pertolongan Allah. Allah, hamba sedih. Allah, hamba tak sanggup. Kenapa harus hamba ya Rabb? Allah, hamba sendirian. Suara Falisa terdengar lirih bicara sendiri. Di tengah rasa ingin menyerah, hati kecilnya berbisik, tenanglah, ada Allah bersamamu. Tangis Falisa sedikit demi sedikit mulai mereda. Hijabnya yang sudah kotor ikut basah karena menyeka air mata. Falisa menarik nafas dalam-dalam beberapa kali hingga dia merasa lebih baik. Kakinya kembali melangkah mencari masjid. Hingga hampir seminggu Falisa setiap hari berjalan dan mampir dari masjid ke masjid. Dia takut kalau harus menetap di satu tempat lalu ketahuan oleh orang Arnaf.
Terkadang Falisa harus tidur dalam keadaan lapar, namun terkadang ada saja yang kasihan padanya dan memberi makan, minum atau uang yang tak seberapa. Wajah Falisa kini terlihat sayu, kulitnya mulai berwarna gelap karena terus berjalan setiap hari di bawah sinar matahari. Falisa bahkan tak tahu di mana dia saat ini, apakah dia sudah aman atau belum. Suara Arnaf yang memberi perintah orang-orang untuk membawanya ke pulau kosong seringkali membangunkan Falisa. Di tengah malam, Falisa hanya bisa terisak dan ketakutan. Dia terus mengadu pada pemilik semesta, memohon pertolongan dalam derai air mata. Hingga satu hari Falisa yang kelelahan berjalan berjam-jam, akhirnya singgah di satu masjid kecil yang ada di dalam lorong. Falisa sholat lalu duduk di lantai teras masjid sambil meluruskan kakinya yang pegal. Suara perutnya kembali berbunyi. Falisa hanya tersenyum sambil memegang perutnya, berharap Allah memberikan rasa kenyang tanpa harus dia makan. Allah, hari ini hamba masih hidup. Alhamdulillah, hari ini hamba bisa berjalan dengan kedua kaki, pemberian Engkau. Terima kasih Rabbku, setiap malam hamba bisa tidur tanpa kehujanan di rumahmu. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah. Guman Falisa tersenyum berusaha menerima segala ujiannya. Bukankah Allah sudah janjikan akan menambah nikmat kalau kita bersyukur? Falisa langsung mengingat surat Ibrahim ayat 7. Bu, kita ke sana yuk. Katanya ada yang bagi-bagi nasi bungkus, seru seorang pemulung yang berdiri di depan pagar masjid. Di mana? Ayo panggil yang lain, tanya teman si pemulung. Para pemulung itu berteriak saling memanggil teman-temannya. Mata Falisa mengikori langkah kaki para pemulung itu. Rasa lapar membawa langkah kakinya mengikuti pemulung dari arah belakang, hingga sampailah mereka di sebuah lapangan bola. Di sana ada satu mobil yang dikerumuni banyak orang, ada dua meja yang terlihat banyak tersusun kotak-kotak makanan. Beberapa orang yang membagikan makanan tampak kewalahan, hingga satu orang ibu yang berbaju gamis warna hitam bersulam bordir benang emas meminta semua orang tertib dan antri. Tenang semuanya, tolong berbaris, insya Allah semua kebagian. Masih ada satu mobil makanan lagi yang akan datang, seru ibu itu yang duduk di kursi roda. Falisa memperhatikan wajah ibu bergamis hitam itu. Wajahnya sangat bersahaja dan kulit wajahnya bersih. Sangat terlihat ibu tersebut dari kalangan berada, meski pakaiannya terlihat simpel. Kaki si ibu terlihat diperban, namun masih sangat bersemangat untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Falisa ikut masuk ke dalam barisan, berharap bisa mengganjal perutnya yang lapar dengan sebungkus nasi yang terlihat sangat enak. Ya Rab, hamba ingin makanan lezat dan terbebas dari orang-orang jahat. Doa Falisa dalam hati, sambil terus bersikir, berharap tak ada rombongan orang yang mencarinya di sekitar tempat ramai itu. Tempat itu semakin ramai, orang-orang makin berdesakan demi dapat nasi bungkus atau satu amplop uang. Mata Falisa berbinar saat seorang pemulung berjalan melewatinya. Setelah mendapatkan jatah makanan, "Hore, dapat duit 50.000 nih, sama nasi bakar," seru pemulung itu senang dan meloncat kegirangan. Hati Falisa ikut senang. Membayangkan uang 50.000 itu bisa dia tukar dengan nasi tanpa lauk, bisa buat dia makan, mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Namun orang-orang dari belakang tiba-tiba mendorong barisan hingga terjadi kegaduhan. Orang paling depan sampai terjatuh ke rerumputan, sementara Falisa sampai terduduk di atas rumput. "Antri dong," jerit salah satu dari orang-orang itu. "Jangan dorong-dorong," pekik yang lain. "Aku duluan," teriak yang lain lagi. Falisa bahkan tak bisa lagi masuk ke dalam barisan tempatnya tadi. Tapi jika harus ikut antri di barisan paling belakang, Falisa takut tak kebagian. "Hei maling," pekik ibu yang ada di kursi roda. Tasnya yang tadi ada di pangkuan tiba-tiba diambil orang. Sayangnya ibu itu tak bisa mengejar. Kakinya yang sedang terluka dan diperban membuatnya hanya bisa berteriak. Sementara karyawannya bahkan kesulitan keluar dari kerumunan orang-orang yang minta makanan. Falisa yang kasihan melihat ibu tersebut segera bangkit dari rumputan. Dia melihat ke sekitar dan menemukan sebuah batu. Falisa mengejar orang yang berlari membawa tas. Dia lari sekencang mungkin, sementara ibu tadi menyusul di belakang. Salah satu karyawannya mendorong kursi rodanya untuk mengejar maling. Falisa melempar batu yang ada di tangannya hingga mengenai rambut orang itu. "Aduh!" teriak orang itu, memegang kepala belakangnya lalu menoleh ke arah Falisa yang tak jauh darinya. Mata pria bertubuh kurus dengan baju lusuh itu melotot menatap Falisa, hingga Falisa mundur selangkah karena takut. "Berani sekali kamu ya," teriak pria kurus itu menantang setelah melirik di sekitar.
Tapi tak ada orang lain. Pria itu mengambil batu yang tadi Valisa lempar, dan pria itu balas melempar ke arah Valisa. Kening Valisa kena, tapi dia berusaha tak berteriak supaya pria itu menyangka dia wanita yang kuat. "Kembalikan tas itu," teriak Valisa, mencoba terlihat berani. "Haha, kau ingin tas ini? Ambil kalau berani." "Ayo kemari," teriak pria kurus itu malah mengayunkan tas kulit yang terlihat mahal itu. Pria itu terus mengayunkan tas dengan kedua tangannya sambil menjulurkan lidah ke arah Valisa, mengejek gadis itu yang dia yakin takkan berani mengambil tas yang dia curi. "Kembalikan, atau kau akan," ucap Valisa menggantung. Dia tak tahu harus mengancam dengan kata-kata apa. Biar pria kurus itu takut. "Atau apa, hah? Dasar pengecut. Hayo ambil." Pria itu malah meloncat-loncat kegirangan. Lalu detik berikutnya dia berubah dan menatap Valisa tajam. "Nih ambil," teriak pria kurus itu lagi. Valisa berusaha menangkap tas yang diulurkan oleh pria itu. Namun pria itu dengan cepat menarik tas mahal itu lagi. "Kasian, nih ambil lagi," tantang pria itu kembali mengulurkan tas. Tapi kali ini satu tangan dari samping Valisa berdiri tiba-tiba langsung sigap mengambil tas itu. Detik berikutnya hanya ada suara erangan kesakitan dari pria kurus itu. Valisa bahkan hanya bisa bengong menatap ibu yang tadi di kursi roda. Hanya dengan kedua tangannya dan masih tetap duduk di kursi roda, berhasil membuat pria kurus yang mencuri tasnya jatuh terkapar di rumput. Tanpa Valisa tahu, saat ibu itu datang tadi dalam hitungan detik setelah mendapatkan tas itu, ibu tersebut segera menyerang dengan kedua tangannya. Jangankan Valisa, karyawan yang mendorong kursi roda pun ikutan bengong melihat majikannya pandai bela diri. Hingga beberapa karyawan lainnya datang menyusul. "Cepat bawa dia," tita ibu itu pada karyawannya. Beberapa orang karyawan langsung membawa pria kurus itu pergi dari sana. "Apa kau terluka?" tanya ibu itu yang kini beralih ke arah Valisa. "Enggak terluka, Bu," ucap Valisa berusaha tersenyum, meski perutnya semakin terasa melilit sakit. "Makasih ya udah menolong ibu. Nama kamu siapa?" "Valisa," lirik gadis itu yang semakin merasa tubuhnya lemas, dan suara yang terdengar di telinganya seperti suara kumbang. "Saya Ayla, apa kamu baik-baik saja?" tanya ibu yang bernama Ayla itu saat melihat ada warna cairan merah mengalir dari kening Valisa. Namun Valisa tak lagi menjawab pertanyaan ibu Ayla karena detik berikutnya Valisa sudah rebah di remputan, tak sadarkan diri lagi. "Cepat, tolong bawa dia, bawa ke mobil, kita langsung ke rumah sakit," tita ibu Ayla memberi perintah pada karyawannya. Beberapa menit di perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah sakit yang tak jauh dari tempat tadi. Ibu Ayla terlihat iba melihat Valisa, apalagi saat dokter mengatakan gadis itu mengalami masalah di pencernaannya dan juga mengalami anemia. "Sepertinya kamu mengalami kehidupan yang berat, Valisa," gumam ibu Ayla sambil menatap Valisa yang terpejam di atas ranjang pasien. Di tempat lain, Manggala setiap hari masih menyusuri jalanan dan lorong tempat dia menurunkan Valisa terakhir kali. Entah kenapa, Manggala jadi kepikiran. Dia ingin melihat Valisa baik-baik saja setelah pulang ke rumahnya. "Tuan muda, menurut orang-orang yang tinggal di lorong itu, Valisa ikut suaminya dan belum pulang," lapor seorang bodyguard pada Manggala yang duduk di mobil. "Apa orang itu melihatnya sendiri?" tanya Manggala mengerutkan kening. "Tidak, tuan muda, mereka hanya mendengar dari cerita bibinya," jawab bodyguard berbaju hitam dengan rambut cepak itu. Apa kau sudah bertanya langsung dengan bibinya?" Manggala masih penasaran. "Rumah bibinya terkunci, tuan muda. Menurut tetangganya, mereka sedang liburan setelah putri bibinya Valisa menikah." "Jelas bodyguard itu. Kenapa aku merasa ada sesuatu?" "Di mana Valisa?" gumam Manggala masih tak puas dengan jawaban bodyguard. "Tuan muda, mungkin saja Valisa ikut liburan dengan keluarganya." "Entahlah, instingku mengatakan dia sedang tak baik-baik saja. Kita berputar saja di jalanan, mumpung aku sedang banyak waktu," putus Manggala. "Siap, tuan muda." Mobil segera melaju ke jalanan. Mata Manggala menatap tajam ke jalanan berharap bertemu Valisa yang mungkin saja sedang berada di pinggir jalan. "Semoga kau baik-baik saja, Valisa," ucap Manggala dalam hati. Hampir 3 bulan mereka bersama. Manggala selalu melihat raut wajah sedih dari Valisa saat gadis itu sendirian. Sayangnya Valisa selalu menampilkan wajah baik-baik saja saat di depan orang lain. Manggala bahkan terus mengecek ponselnya berharap Valisa akan menghubunginya. Sayangnya tak ada
satu pesan pun dari gadis yang dia kenal di pulau kosong itu. Hampir 2 jam berputar, Manggala akhirnya meminta diantarkan ke markas. Di rumah sakit, Falisa akhirnya sadar juga. Pandangan matanya menatap langit-langit kamar yang berwarna putih. Aku di mana? Lirik Falisa bingung. Dia mencoba menggali ingatan. Terakhir dia berada di lapangan bersama seorang ibu bernama Ayla. Akhirnya kau sadar juga, Lisa, ucap ibu Ayla yang masuk ke dalam kamar itu. Seorang pelayan mendorong kursi rodanya hingga sampai di depan ranjang pasien. Bu Ayla, lirik Falisa, ingin duduk tapi kepalanya masih terasa berdenyut sakit. Hingga akhirnya Falisa memilih berbaring lagi. Udah, berbaring aja ya. Ibu tadi keluar habis pemeriksaan kaki ini. Alhamdulillah mungkin beberapa hari lagi akan sembuh. Alhamdulillah, tapi kaki ibu kenapa? Ibu nggak hati-hati dan cedera waktu berkuda. Oh ya, tolong panggilkan dokter dulu ya, pinta ibu Ayla pada pelayannya. Pelayan itu segera keluar dan memanggil seorang dokter. Falisa segera diperiksa dan mereka bersyukur tak ada masalah kesehatan yang fatal. Lisa, ibu makasih ya, kamu sudah menolong ibu. Oh ya, di mana rumahmu? Biar nanti ibu antarkan pulang. Falisa menggelengkan kepala. Aku nggak punya rumah, Bu. Suara Falisa terdengar parau. Orang tuamu ada di mana? Mereka udah meninggal waktu aku kecil. Lirik Falisa semakin tertunduk. Ibu Ayla menarik nafasnya dalam-dalam. Sekarang dia mengerti kenapa gadis di hadapannya ini terlihat berpakaian lusuh. Aku tinggal di masjid-masjid, Bu. Makasih udah membantu mengobati Lisa. Maaf merepotkan ibu. Ibu Ayla jatuh kasihan. Dia teringat nasibnya sendiri yang ditinggal tiada oleh kedua orang tuanya. Bersyukur ayahnya menitipkan dia pada keluarga Leonardo. Melihat Falisa terlihat gadis yang baik dan bersikap hormat padanya, akhirnya ibu Ayla memutuskan menolong Falisa. Ikut ibu pulang aja ya, tawar ibu Ayla sambil memegang tangan dan menatap lembut wajah Falisa. Falisa terkejut beberapa saat. Wanita yang masih terlihat cantik meski usianya tak lagi muda itu seolah menawarkan satu teko air minum di saat Falisa berada di padang pasir tandus.